ritual sesat yang masih dipercaya oleh kalangan masyarakat. Bagian ini berat banget guys. Jadi kejadian ini bermula di tahun 2020. Ayah dan ibunya Aisyah pada saat itu merasa bahwa anaknya itu nakal. Aisyah adalah anak yang nakal, tidak seperti anak-anak lain pada umurnya. Ya walaupun kenakalannya menurut orang-orang sekitarnya itu hanyalah kenakalan anak-anak. Tapi untuk Marsudi dan istrinya, mereka merasa bahwa kenakalan Aisyah ini nggak normal. Jadi mereka mencoba untuk mencari solusi agar anaknya tidak nakal lagi. Disitulah ketika mereka menemui salah satu tetangga mereka yang bernama Haryono. Haryono ini adalah seorang pria berusia 56 tahun dan memiliki rekan bernama Budiono, seorang pria berusia 43 tahun. Nah, di area tempat tinggal mereka, Haryono itu emang terkenal guys sebagai seorang dukun. Dukun yang bisa menyembuhkan orang sakit dan dia memiliki asisten bernama Budiono. Akhirnya Marsudi dan istrinya meminta bantuan kepada Haryono dan Budiono. Mereka bilang bahwa anaknya nakal banget. Ini kenapa kira-kira? Haryono mencoba untuk menerawang Aisyah dan dia sampai pada kesimpulan bahwa Aisyah itu telah kerasukan genderuwo. Dan sosok genderuwo yang ada di dalamnya Aisyah itulah yang mempengaruhi dia sampai dia nakal. Jadi jatuhnya kasarnya nih, kayak Aisyah tuh sebenarnya bukan anak nakal. Semua yang dia lakukan yang dianggap nakal itu ulahnya si genderuwo. Dan untuk menyembuhkan Aisyah dari genderuwo tersebut harus dilakukan proses ruat atau ruqyah. Haryono juga bilang pada orang tua Aisyah bahwa untuk melakukan proses tersebut dibutuhkan uang sebesar 6 juta rupiah. Ingin anaknya tersembuhkan dari sosok genderuwo yang mempengaruhinya jadi nakal, Marsudi sama istrinya rela guys membayar 6 juta rupiah. Uang yang bisa dibilang cukup besar untuk melakukan proses ruqyah itu seperti yang diminta sama Haryono. Sampai tibalah hari di mana dilakukan proses ruat tersebut. Jadi pertama-tama Aisyah, anak kecil ini dipaksa untuk makan cabai dan juga biji mahoni. Baru setelah itu, katanya proses ruqyahnya bisa dimulai. Proses ruqyah pertama itu dilakukan pada Desember tahun 2020, di mana Aisyah diruqyah dengan cara ditenggelamkan di dalam bak mandi berukuran lebar 1 meter, panjang 2 meter, dan tinggi 1 meter. Dan ditenggelamkannya itu nggak sekali guys, dimasukin, dikeluarin, dimasukin lagi, jadi berkali-kali tubuhnya dicelupkan ke dalam air. Dan beberapa hari kemudian setelah tahun baru pada Januari 2021 dilakukan tahap kedua, di mana prosesnya sama, dia lagi-lagi ditenggelamkan ke dalam bak air beberapa kali, dikeluarkan, dimasukin lagi beberapa kali. Tidak diberi spesifikasi berapa lama dia harus dimasukkan ke dalam air tersebut, tapi yang jelas di proses kedua ini Aisyah kehabisan nafasnya sampai akhirnya kehilangan nyawa. Haryono dan Budiono yang jelas tahu apa yang terjadi pada Aisyah tidak bilang